Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kaum Anawim pada prinsipnya dikaitkan dengan kalangan miskin dan terpinggirkan. Dan Tuhan sering memilih orang-orang dari kaum Anawim untuk melakukan karya-karya besar yang mengubah sejarah peradaban manusia. Dalam episode ke-69 ini, saya ingin mengajakmu untuk berbicara tentang tokoh-tokoh ini, namun dalam perspektif yang berbeda. Jika pada refleksi-refleksi sebelumnya, saya mengangkat tokoh-tokoh yang terpinggirkan, yang dipilih Tuhan untuk melakukan karya besar. Dalam refleksi ini, saya mengajakmu untuk mendalami tokoh-tokoh penting yang mau belajar untuk menghayati spiritualitas Anawim yang praktis mengubah hidupnya. Yang pertama adalah Nikodemus. Dia mendatangi Yesus pada malam hari dan berdialog dengan Yesus. Kepada Nikodemus, Yesus berbicara tentang kelahiran baru sebagai prasyarat untuk diterima Tuhan di dalam kerajaan keselamatan. Seluruh dialog antara Yesus dan Nikodemus terangkum di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 yang berbicara tentang tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nikodemus seorang yang berpendidikan dan memiliki kewibawaan dalam mengajar. Namun di depan Yesus ia menunjukkan kerendahan hatinya dan dibaharui. Nikodemus, seorang tokoh besar yang mau menjadi kecil untuk memahami makna firman Tuhan. Tokoh lain yang kita bicarakan adalah Zakheus dari Yeriko. Injil Lukas bab 19 ayat 1-10 berbicara tentang pertemuan Yesus dan pemungut cukai yang kaya raya ini. Sebagai pemungut cukai, ia memiliki kekayaan. Namun sebagai orang Israel, ia jelas bukan orang yang dicintai, karena ia bekerja bersama dengan penguasa Romawi, mengumpulkan pajak yang bagi orang-orang Yahudi merupakan satu perbuatan yang tidak halal. Pertemuan Yesus dengan Zakheus telah mengubah pribadinya. Karena di hadapan Yesus, Zakheus menyatakan pembaharuan itu. Ia hendak mengembalikan harta orang yang telah dirampasnya secara tidak adil 4 kali ganda. Dan ia ingin membagikan separuh dari harta kekayaannya untuk menolong kaum miskin. Jika ia melakukan demikian, maka ia menjadi pribadi yang baru. Ia hidup bergelimang harta, tetapi miskin secara rohania. Kini ia menjadi kaya dalam perkara iman, dan siap menggunakan harta miliknya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Dalam diri Zakheus kita menemukan apa artinya pertemuan dengan Yesus mengubah arah hidup seseorang. Pribadi lain yang hendak kita dalami adalah sejumlah perempuan yang melayani Yesus dan rombongannya dengan harta kekayaan mereka. Injil Lukas bab 8 ayat 1-3 berbicara tentang para perempuan yang murah hati ini. Mari kita mendengarkannya. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka.
Perempuan-perempuan ini jelas memiliki kekayaan. Mereka juga bukan dari kalangan kaum terpinggirkan. Ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Berarti ia berasal dari lingkaran kaum elit sosial dan politik. Ada Susana, ada Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Injil Lukas secara tegas menuliskan bahwa perempuan-perempuan ini melayani Yesus dan rombongannya dengan harta kekayaan mereka. Saudara, ada 3 latar belakang yang mengemuka dari tokoh-tokoh tersebut. Nikodemus berasal dari kalangan elit intelektual. Sakeus berasal dari kalangan elit ekonomi. Perempuan-perempuan itu berasal dari kalangan elit politik. Namun mereka semua berubah ketika bertemu dengan Yesus. Pribadi Yesus terlalu berkarisma. Ia menampilkan satu aura kekuasaan ilahi yang sangat tinggi. Lagi pula dia adalah Putra Allah yang menjadi manusia. Namun baik Nikodemus maupun Sakeus dan perempuan-perempuan itu, di saat itu saya yakin mereka belum memahami bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Yang mereka lihat adalah Yesus seorang yang penuh karisma, yang memiliki kuasa untuk melakukan pengajaran dan perbuatan. Mereka percaya bahwa kuasa ilahi ada di dalam pribadi ini. Maka mengikuti Yesus merupakan keputusan yang baik, karena mereka akan dibaharui oleh karisma-karisma yang turun melalui Yesus. Walaupun mereka berasal dari satu kalangan elite yang berpengaruh dalam kehidupan sosial politik, mereka sesungguhnya memiliki kehampaan di dalam penghayatan iman. Nikodemus jelas memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi tidak memiliki pendalaman yang baik. Dia bahkan tidak mengerti apa artinya kelahiran baru. Sakeus memiliki harta yang bergelimang, tetapi ia memiliki kekosongan batin. Maka ia segera naik pohon untuk melihat siapa Yesus. Perempuan-perempuan itu seperti Magdalena yang dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, dan Susana. Semuanya memiliki pengalaman-pengalaman yang mendalam tentang kehadiran Yesus. Pengalaman-pengalaman ini yang terolah di dalam pendadaran diri mereka, yang mengubah sama sekali pemahaman mereka tentang harta, kuasa, dan jabatan. Semua harta, kuasa, dan jabatan bukan lagi sarana untuk menunjukkan kehebatannya sebagai manusia, melainkan diubah menjadi sebuah sarana untuk berlangkah lebih dekat kepada Tuhan. Nikodemus bisa memanfaatkan kapasitas intelektualnya dengan mengajarkan hukum-hukum ilahi dalam perspektif pembaharuan diri. Sakeus memanfaatkan hartanya untuk meningkatkan martabat orang-orang miskin agar hidup layak di hadapan manusia. Dan perempuan-perempuan ini memfasilitasi kelancaran seluruh karya pelayanan agar lebih banyak orang terjangkau firman kebenaran yang diwartakan oleh Kristus. Saudara, kita mungkin memiliki kualitas intelektual yang tinggi. Kita disegani karena memiliki kekayaan yang melimpah. Kita memiliki jabatan-jabatan yang membuat kita menjadi tokoh berpengaruh di tengah masyarakat. Sejauh itu berasal dari upaya kita mengembangkan talenta, tentu semua dapat kita nikmati sebagai berkat dari Tuhan. Namun menikmati saja tidak cukup. Kita harus mengubah karunia-karunia ini menjadi berkat bagi sesama. Semoga dengan belajar dari tokoh-tokoh ini, kita semakin berkomitmen untuk melayani sesama yang membutuhkan.
Tuhan Yesus Kristus. Ubahlah diri kami sebagaimana Engkau telah mengubah Nikodemus, Sakeus, dan perempuan-perempuan yang melayani rombongan-Mu. Sadarkanlah kami untuk memanfaatkan harta, kuasa, dan jabatan kami untuk menolong sesama kami yang tak mampu menolong dirinya sendiri. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.